Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu neng perantauan ke amin. Semoga mbak-mbak semuanya dipermudah segala urusannya amin. Semoga mbak-mbak semuanya hari ini yang libur, kondisi lagi T3 di negara Hong Kong, mbuh nanti naik level menjadi T8 atau enggaknya. Semoga sampai semuanya dilindungi dimanapun sampai berada, dan semoga sampai selamat sampai rumah majikan, terhindar dari bentuk bahaya apapun itu di sekitar sampean nggih. Amin ya robbal alamin. Nah, iki untuk menemani libure sampean hari Minggu, kita bakal membahas sebuah kasus. Tapi kasus iki ada sangkut pautnya dengan curhatan Mbak Indo di channel YouTuber Hong Kong yang terkenal, yaitu Miss Yuni. Jadi tadinya aku nggak tahu kalau konten ini berasal dari kontennya Miss Yuni, karena iki kan rame fitine. Tapi setelah saya telusuri, ternyata iki fitine sumbere asli dari Miss Yuni. Iki ceritane ya, ana Mbak Indo sing kerjane negara Hong Kong, umur 48 tahun, pacaran sama duda orang Lampung, LDR 5 tahun, janji mau dinikahi dan cuti diajak ketemu dan tidur bareng. Ya gitu mesti ketemu mesti tidur bareng, karena kadang-kala wong iki nggak menyayangi dirinya sendiri. Intinya memang rata-rata mbak-mbak iki sembrono banget kalau masalah seperti ini. Nah, selama EDR uang yang disetor ke cowok iki semua total 600 juta, berarti 300.000 dolar Hongkong ya. Tiba-tiba keluarga cowoknya ini nggak merestui hubungan sama Mbak E, dan tiba-tiba pula akses komunikasi semua diblokir, dan akhirnya mbaknya ini rugi, yang kecewa, uang melayang, calon suami pun menghilang entah kemana. Sampeyan wis ndeleng kan iki videone sing viral. Jadi kenapa dibahas iki? Bukankah iki kontennya Miss Yuni? Jadi gini kan kawan, iki hampir sama dengan kejadian yang masuk curhatan di tempat aku. Jadi iki hampir sama. Apakah ini nanti orang yang sama apa enggaknya? Silahkan ditonton kan kawan sampai habis. Dan iki ngene lho Mbak, iki memang hak sampean. Tetapi kita kan di sini sama-sama perempuan yang pernah berjuang di negara Hong Kong. Gimana sih sengsaranya kerja di negara Hong Kong? Jadi itu kenapa cuman menasihati yang saat ini mbak-mbak belum terlanjur. Lek wis terlanjur, wis kelangan berubah. Tapi sing belum terlanjur jangan jebur neng gene kasus-kasus seperti ini. Oke, kita bakal memulai cerita nih. Jadi orang yang curhat ini inisialnya P. Aku nggak tahu apakah yang curhat ke Miss Yuni itu inisialnya P apa enggak, komentar Mbak. Oke, iki curhat neng gini tempat aku, jenenge nama inisialnya P, tapi umur iki 55 tahun ke atas. Mbak P iki kerja pertama kali dulunya masih muda di Arab Saudi. Kemudian lumayan sukses pulang, nikah sama cowok di dekat kampungnya dia. Setelah nikah, Mbak Iki merantau kembali, tapi tujuannya negara Hong Kong. Yang negara Hong Kong dia tuh merantau 25 tahun Mbak. Jadi kalau difikirkan kita 25 tahun ini pasti gajine wakeh, nyenane wakeh. Dia iki 25 tahun pulang iki baru kemarin Mbak. Pulang baru kemarin 1 tahunan setengah. Setahun yang lalu Mbak Eki sudah bekerja di negara Hong Kong dapat 6 bulanan. Jadi 25 tahun dia bekerja ke negara Hong Kong, kemudian gagal, nggak memiliki apa-apa, suaminya pun pergi sama perempuan lain. Dia ini pulang ke rumah maknya dia, tapi karena tidak memiliki apa-apa, usia 55 tahun ke atas dia berangkat lagi Mbak
kerja ke negara Hong Kong. Kemudian aku pulang, dia dapat 6 bulan. Jadi saat ini total dia bekerja di negara Hong Kong 1 tahun 6 bulan, Mbak. Iki ceritanya bagaimana sih? Kok katanya hampir sama dengan curhatannya Miss Yuni. Oke. Jadi Mbak Iki 25 tahun dulu kerja di negara Hong Kong. Dia Iki nggak memiliki apa-apa. Pertama, dia Iki gila laki-laki, tetapi juga nggak dinikahin, Mbak. Harusnya kui menjadi pelajaran. Kalau dia sudah gagal dan uangnya kui diberikan ke pacar laki-lakinya dia, bukan suaminya ya, karena suami sejak awal kui sudah menikah dengan orang lain. Akhirnya dia pacaran nih sama laki-laki lain. Di dalam sekitaran 10 tahunan lebih dia pacaran nih, tapi gagal. Kemudian sekitaran 10 tahunan lebih dia memiliki pacar tapi berasal dari Jawa Tengah, yang terakhir ya. Nah, selama 10 tahun lebih uangnya dia, gajinya dia kui dikirimkan ke pacarnya Jawa Tengah itu, Mbak. Pacarnya kui katanya mau buka usaha, dikasih modal, gagal lagi kasih modal. Intine pokoknya setiap bulan uang ini mengalir ke sana dengan jaminan nanti kalau pulang bakal dinikahin. Jadi pengalaman dulu yang pertama dia gagal, uangnya habis buat pacaran, kui nggak menjadi pelajaran, Mbak. Yang kedua, dia mengulangi lagi mengenal laki-laki berasal dari Jawa Tengah tadi. Kirim. Akhirnya dia ki mau pulang, uang semuanya tadi hak dia ketika finish kontrak kan diberi sama majikan. Dikirim lagi ke pacarnya Jawa Tengah tadi. Ibu iki harusnya kan pulang ke rumah ibunya dia, karena ibunya dia masih hidup kan. Tua banget. Rumah iki mohon maaf, rumahku sih masih mendingan kawan. Rumahku miskin tapi sana lebih parah lagi kan kawan. Dia pulang bekerja dari negara Hong Kong. Dia iki nggak langsung ke rumah ortunya, tapi langsung ke rumah laki-lakinya berada di Jateng sana. Di Jateng akhirnya mereka berdua iki melangsungkan pernikahan, tapi nikah siri. Si laki-laki ini sudah memiliki anak tapi sama istrinya cerai. Akhirnya ada anak laki-laki. Jadi dia dari ibu sambung. Setelah itu berapa minggu dia tinggal di Jateng sana, dia kembali lagi ke rumah ibunya yang berada di Blitar kan kawan. Dan barang-barang yang ia beli waktu kerja di negara Hong Kong, kayak kursi, kayak meja, kayak kulkas, pokoknya barang-barang seperti itu kan kawan, kui dibawa ke Jateng sana ke suami sirinya. Jadi rumah ibu kui barang-barang yang ia beli kui dibawa ke suami tirinya kan kawan. Dan kui naik dibawa pakai mobil charteran kayak pickup gitu. Bayangin kan kawan, itu kursi yang ia beli ketika di Hong Kong buat naruh isi rumah mae, emang dia yang beli, dibawa ke sana. Kemudian beberapa bulan si ibu iki diusir sama laki-laki sirinya tadi, disuruh pergi. Laki-lakinya kui kenal perempuan lain dan dia menikah dengan perempuan lain, dan dia mengusir si ibu tadi. Akhirnya ibu iki pulang ke rumah maknya dia. Uang semuanya sudah dihabiskan, gaji dia sudah diberikan, barang-barang dari rumah emaknya, kursi, meja, wih lo kan diangkut ke rumah suami tirinya. Ternyata dia pulang juga kan kawan ke rumah ibunya tanpa membawa barang-barang tadi. Siapa yang mau membayarkan kawan? Sampai jutaan loh karena barang itu. Siapa yang ada uang?
Jadi dia merelakan barang-barang yang ia beli itu di mantan suami sirinya tadi. Mbak E kembalilah ke rumah emaknya di Blitar. Karena kondisi rumahnya kui nggak bagus, kemudian barang emak-emaknya tuh juga udah diambilin, kemudian ekonominya dia juga semrawut. Dalam usia 55 tahun ke atas, dia berangkat lagi nih bekerja ke negara Hong Kong. Jadi aku pulang kemarin pertama kali, dia dapat 6 bulan di negara Hong Kong. Aku nggak tahu sekarang apakah dia iki uangnya disimpan sendiri atau diberikan ke ortu, atau dia iki mau pacaran dengan laki-laki lainnya lagi. Gini yang nggak gue tahu Mbak, karena ceritanya sampai di situ. Jadi dari kasus ini kita belajar loh. Usia sampean ki berapa? Usia niki lho wis 50 ke atas. Sampean mau cari suami sing muda, apalagi yang memiliki jabatan di pemerintah. Lah sampean mek dikeruk duite sampean. Sampean kerja sengsara, orang lain yang menikmatinya. Belum tentu sampean dirabi pun belum tentu sampai tuwek Mbak sampean bareng. Mosok sampean nggak sadar toh bu, Mbak, ayolah, laki-laki kalau sudah mambu duit sampean, kui tidak sayang sama sampean. Laki-laki kalau sudah mampu bawa, kui juga bakal ninggalin sama sampean. Jadi kayak usia tadi berapa? 45 ke atas, 600 juta. Itu masih kalah sama ibu tadi yang umurnya 55 tahun. Saya kira mesti 55 tahun ke atas. Berapa ratus juta? Lebih 600 juta Mbak. Sekarang hitungan Mbak, dalam 1 tahun kui ada 12 bulan. 12 bulan kui kali 4.000. 1 tahun ya. Kalau 10 tahun berapa Mbak? Berarti berapa bulan? Terus berapa totali yang udah dikirim? Itu belum utang-utang bank. Kalau laki-lakinya iki butuh modal, langsung utang bank. Jadi ketika dia ketemu sama aku, nggak punya duit Mbak, ya aku kadang-kadang KI 100, 200. Tapi kalau dinasihati, jangan kayak orang lenglong dan nggak paham, yang nggak ngerti sing diomongne apa. Dinasihati ki masuk ini keluar ini, itu nggak semuanya jadikan pelajaran Mbak. Nyapo yo, mereka kuwi nggak ngerti, nggak delok usiane mereka berapa, kemudian ortunya ki udah tua, dia pun juga udah tua. Terus nanti kalau dia nggak punya duit, segitu lamanya kerja di negara Hong Kong, terus kalau nggak punya duit, terus dia tua, siapa yang mau menemani dia? Siapa yang bakal melayani dia? Sopo sih bakal ngopeni dia kalau nggak punya duit? Terus sampean mau tinggal di mana Mbak? Ayolah bu, mbak, ayolah, sampean boleh jatuh cinta, tapi jangan bodoh. Intok Mbak, nyadaro dirilah. Ngoco, sampean nggak masalah jatuh cinta, kuwi hak asasi sampean. Tapi do sampai lek wis njaluk duit sampean kasih. Laki-laki minta duit, dia tidak mencintaimu. Terus ngapain kamu terus-terusan jalan sama dia? Kalau dia tidak mencintaimu, yang ada malah kamu dikerjain Mbak. Jadi itu kenapa lek sampean saiki ning luar negeri kenal orang laki-laki, sekiranya sampean kui jarang banget ibadah, paling enggak wudu saat belum tidur, baca paling minimal sak lembar Al-Qur'an utawa ayat kursi Mbak, kuwi benteng sampean. Lek sekiranya calon aku jahat, Gusti Allah pasti ngkai dalan. Oh aja mau kenal, kok ati sampe malah jadi goweding arek lanang kuwi.
Tapi lek sampean gak ono benteng, uang sampean sampai 1 miliar kuwi habis buat garangan. Sampean ngerti nggak uang 10 tahun nih loh, kira-kira piro? 1 miliar. Sampean bayangne nggak uang 1 miliar? Sampean bayangne nggak 600 juta neng depan sampean? Bayangne nggak? Kuwi uangnya sampean dhewe loh. Sampean nggak menikmati. Sampean kerja keringetan jungkar Pak, jungkir balik. Majikane sampean nesu. Boyoke sampean mlungker. Tapi sampean nggak menikmati. Ayolah dirubah mindset sampean. Seneng pacaran boleh. Tapi jo sampai sampean ki gendeng karo lanangan, duit entek. Kemudian sampean nggak entek awak, duit entek, pikirane sampean ki bek mencep mek mikirnya duit sing entek, lanangan sing ngalih. Hati-hati neng perantauan kuwi intine. Salah to lek nggak iso udu sebelum tidur maca Al-Qur'an. Nggak iso maca Al-Qur'an Kak, Anas Yasin sak durunge tidur. Sak mampune. Wis yang penting bentengi diri sampean. Ibu, mbak sing saiki wis tuwa ning kerja ning negara Hong Kong utawa kerja ning manapun lah. Udu dikira lek gak mampu, dikira dalam hati sampean kerja utawa sampean tidur dikira. Karena kuwi bentengi sampean, insyaallah lek sampean bentengi hal-hal ngono kuwi gak bakal memperdaya sampean nggak bakal kehilangan duit segitu banyaknya. Moga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat. Sebenarnya ada banyak juga kasus-kasus yang lain yang masuk di DM aku atau IG, tapi sekali lagi kasus-kasus baru yang sebenarnya banyak kita bahas juga. Iki yang kemarin heboh 2-3 hari lalu di TikTok. Jadi video tersebar rame banget. Iki antara jeruk dan jeruk di negara Hong Kong TKW. Video niki sampai viral dan kui goilani banget mbak, goilani banget. Sampai mau rekam iki apa? Lek sampean hubungan ngono kuwi ojo mau rekam, niate mau sebar yo ojo. Ngisini tak mongi we. Lek sampean nakal simpenan, ora usah mau rekam, ora usah mau sebar ngono ki ben nyapa nduduhane lek perkasa, nduduhane sampai ngono kuwi. Ojo sampai yo rek yo ngisi-ngisini lho. Karena apa? Jejak digital kuwi selamanya bakal ada. Dan kuwi dosane dosa jariah. Jadi lek sampean nakal cukup sekalian berdua, nggak perlu diabadikan di video kemudian disebar orang pada ngeliat, dan itu sangat menjijikan sekali. Aku yo pernah gitu mbok, tapi yo nggak ngonoku juga. Jadi lain kali pikiran mbak saurunge bertindak seperti itu. Ojo sampai mau rekam, mau sebar, nggih. Semoga bermanfaat channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.